Polisi periksa mantan Ketua KPK Antasari Azhar untuk kasus Joko Chandra karena pernah menjadi penyidik dan jaksa pada kasus korupsi Joko Chandra. Sementara Komisi Kejaksaan menyayangkan Kejaksaan Agung yang belum mencopot gelar Jaksa Pinangki Sirna Malasari meski sudah menjadi tersangka. Polisi terus mendalami kasus hukum yang menjerat Joko Chandra. Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar untuk penjelasan kasus yang merugikan negara hingga 904 miliar rupiah. Antasari Azhar dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan jaksa penuntut umum dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali pada tahun 1999 lalu. Penyidik Bareskrim Polri menanyakan 10 pertanyaan kepada Antasari Azhar. Sebelum terpilih menjadi Ketua KPK untuk periode 2007 hingga 2009, Antasari Azhar pernah menjadi jaksa di Kejaksaan Agung pada tahun 1999 hingga 2000, lalu menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000 hingga 2007. Sementara itu, Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI menyatakan tidak akan memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersandung kasus suap narapidana Joko Chandra. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, menyatakan bahwa PJI yang akan memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki bukan Kejaksaan Agung. Sesuai dengan anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Penolakan PJI memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki untuk memberi peringatan bagi anggota jaksa lain agar tidak melanggar aturan dalam melaksanakan tugasnya. Sementara Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak, mengkritik Kejaksaan Agung yang hingga saat ini belum juga mencopot Pinangki Sirna Malasari dari gelar jaksa. Padahal dari temuan awal sudah ada dugaan pelanggaran pidana berupa dugaan penerimaan suap. Temuan pemeriksaan itu kan jelas bahwa ada indikasi dugaan pelanggaran pidana. Ini terbukti kemudian ya oknum jaksa P ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Itu artinya kalau temuan pengawasan ada dugaan pelanggaran pidana, ya seyogianya tingkat hukuman disiplinnya misalnya bisa berupa pencopotan jabatan jaksa. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta polisi menelusuri semua pihak yang diduga membantu buronan Joko Chandra leluasa keluar masuk Indonesia. Hingga saat ini, kepolisian sudah menetapkan 4 tersangka, 2 Jenderal Mabes Polri, 1 pengusaha, 1 lagi kuasa hukum Joko Chandra. Sementara di Kejaksaan Agung, baru Jaksa Pinangki jadi tersangka. Ya, dalam kasus Joko Chandra ini penting bagi kepolisian untuk menggali apakah ada oknum-oknum lain yang terlibat dalam membantu pelarian dari buronan kelas kakap tersebut. Jika ada dan di luar dari 3 perwira tinggi Polri serta pengacara dan juga saat ini kita ketahui ada oknum kejaksaan juga, maka sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian untuk menetapkan tersangka pihak-pihak tersebut dengan sangkaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana membantu pelarian buronan. Sepanjang Juni lalu, Joko Chandra masuk Indonesia diduga melewati pos perbatasan Indonesia-Malaysia di perkebunan sawit PT Ledo Lestari di Bengkayang, Kalimantan Barat. Joko Chandra sempat singgah di kantor di dalam area perkebunan, kemudian berganti mobil dari plat nomor Malaysia ke mobil plat nomor Indonesia. Personalia perusahaan mengaku tidak mengetahui orang yang ia layani adalah buronan kakap Indonesia di kasus korupsi hak tagih utang Bank Bali.